Untuk itu kami juga meminta kesediaan juga didampingi oleh Kapolsek Kampar Kiri, kemudian Camat Gunung Sahilan, Bapak Repolres AG, kemudian Mama dan PJ Kepala Desa Kebun Durian tentunya untuk juga dapat mendampingi kami, silahkan. Baik, tentunya boleh didampingi terlebih dahulu oleh tokoh agama, juga didampingi oleh Kapolsek, kemudian Camat Gunung Sahilan. Baik Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dan kami persilakan pula kepada Tuan Guru Ustadz Abdul Somad untuk dapat menandatangani prasasti, disilahkan. Dan selanjutnya kami juga memberikan sebuah cindramata Ustadz untuk Ustadz tentunya yang akan diserahkan oleh Bapak Haji Alirman, ini berupa shawl. Beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kami persilakan tentu kembali kepada yang mendampingi untuk dapat duduk, namun kepada Profesor Haji Abdul Somad LC DESH PhD kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi bihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Bapak Ibu sodonya, sehat? Lah siap puasa? Bunyinya condolah puasa orang pabunduan. Mudah-mudahan sodo sehat walafiat, amin. Menyambut bulan puasa Ramadan 1445, ambo diminta untuk menyampaikan tablik akbar dan menandatangani prasasti peresmian Masjid Tengku Abdurrahman di Kobunduyan, Kecamatan Gunung Sahilan. Padahal ambo indah ikut membebaskan tanahmu. Ambo tidak ada memboli dan mengirim semen agak satu sak. Masjid nulah siap, uanglah sembayang. Pas tanda tangan prasastinyo, namo ambo nan tertulis di situ. Indah ada nama Pak Camat, indah ada nama Pak Haji Alirman, indah ada nama Ibu. Deko uang yang sodoh datang dari Pokang Bau nak poi ke Lipek Kain, dari Pokang Bau nan akan poi ke Sumatera Barat, dari Pokang Bau yang akan ke Batu Tilam. Mereka singgah sholat ke Siko dan ditengoknya nama Ustadz Abdul Somad. Disangkonya ambo na membangun masjid. Ambo menumpang tuah, menumpang namo. Ambo senang, ambo bahagia. Tapi dalam lubuk hati nan paling dalam ada jua secomeh dalam hati ambo. Dan ambo comeh kan beko di akhirat kepada Abdul Somad dipersilakan masuk surga secara seremonial saja. Dia indah ikut membangun masjid, hanya tanda tangan saja. Tapi ambo yakin dan percaya Bapak Ibu saudonyo ikut mendoakan ambo masuk surga bersama orang yang membangun Masjid Tengku Abdurrahman itu insyaallah. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di dalam surga. Jadi Bapak Ibu,
Nan ulun membangun masjid belum ada tompek di surga. Ambo memang hendak membangun masjid, tapi nan ando tanda tangan itu ada juga tompeknya di surga. Itu ndak ada hadisnya. Ambo suang buat. Insyaallah sodo awak iko masuk surga insyaallah. Nanda menyobi amin masuk surga, cuma agak lama gitu. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Itu keyakinan awak. Uang namanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Amin. Maka jago anak cucu keturunan awak, jangan sampai murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jangan sampai kalau daripada ahlu sunnah wal jamaah. La ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka sesudah zikir awak sabui kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu awak hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu awak mati, wa biha nub'atsu, dengan itu awak akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal. Masjid Tengku Abdurrahman sampai hari kiamat indah akan sunyi dari uang dan salat berjamaah. Ambo jamin itu. Di apa? Sebab masjid yang di pinggir jalan, jalan lintas antar provinsi, strategis, sodoang akan lalu. Kalau tidak percaya cakap ambo, perhatikan itu. Tiap hari pasti akan ada mobil yang parkir di situ. Parkir, 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 parkir. Tolong buatkan satu baliho. Jangan sekedar parkir untuk kencing. Sebab banyak masjid tapi jalan nih kok kebanyakan orang hanya lalu. Jangan sampai bapak ibu yang lalu di jalan Pekanbaru arah ke Kuantan Singingi, lalu kemudian mampir ke Masjid Tengku Abdurrahman dan tulis dalam catatan singgah, 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 keterangan kencing, 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 kencing. Sempat-sempatkan. Maka kalau ada toilet Masjid Tengku Abdurrahman, kalau ada toiletnya 10 pintu dan 9 berkunci. Sebab awak khawatir WC kok kotor, sodo uang lalu. Tapi ada satu WC dan awak buka. Sebab mungkin ada orang nan tersosak, ada orang nan kebelet, ada orang nan susah berjalan. Makanya mampir insyaallah. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, maka dimudahkan Allah pulolah urusannya pada hari kiamat. Musafir-musafir yang lalu lalang, mengantuk, pone, singgah. Mau buang air besar, buang air kecil, singgah. Sholat berjamaah, singgah. Orang yang paling beruntung di Kobunduyan, ambo jamin adalah orang yang membangun masjid iko. Mudah-mudahan Masjid Tengku Abdurrahman kau menjadi inspirasi semakin banyak anak muda awak yang giat bertanam kelapa sawit, yang semangat untuk berkebun, dan insya Allah hasil daripada duit. Kalau uang kebun durian iko banyak duitnya, bukan karena rumahnya besar, bukan dek mobilnya elok, bukan karena cincin omehnya banyak, tapi dengan membangun mas. Kalau ada uang kebun durian, rumahnya godang, tinggal. Mobilnya mewah, tinggal. Bini, mohon maaf ibu, boleh hamba bertanya? Tidak sakit hati. Kalau apa kau meninggal, ibu mau ikut? Boleh pak. Kebun tinggal, rumah tinggal, motor tinggal, sodo tinggal. Apalagi motor yang kredit belum lunas. Makanan kekal abadi adalah masjid. Maka orang yang membangun masjid adalah orang yang cerdas. Al-Kayyis, orang yang cerdas, bukan yang profesor doktor. Orang yang cerdas, bukan yang IQ-nya 2 tui. Orang yang cerdas, mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut, inya beramal apa nan akan mengalir sesudah inyo mati.
Doakan supaya Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad sebelum mati bisa membangun masjid. Amin. Ambo terpikir di utak Ambo, kalau Ambo bangun masjid, nama masjidnya Masjid As-Somad. Tapi sesudah sampai ke Siko, Ambo tengok nama masjidnya Masjid Tengku Abdul Rahman. Bukan dibuat Masjid Tengku Alirman. Tapi tidak ada namanya nya sobi. Nama masjidnya indak namanya. Nama prasastinya juga indak namanya. Inyo ingin nama hanya dicatat oleh para malaikat saja. Diselamatkan Allah dari riak dan sum'ah. Ustaz-ustaz Abdul Somad saja namanya Bui. Ambo sabu iko untuk motivasi bagi anak-anak muda awak, bagi uang masyarakat yang ada di Kabunduyan supaya bersiap-siap karena semua kita akan mati dan diantara yang mengalir sampai hari kiamat adalah tanah wakaf, tanah masjid. Tanah wakaf Masjid Tengku Abdul Rahman 3, la yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Lain daripada itu akan dijual oleh ahli waris, akan diwariskan ke anak cucu istri menantu, dan akan dihibahkan kepada orang lain. Inilah tanah masjid yang kekal abadi sampai hari kiamat. Mudah-mudahan setiap awak dan malam iko hadir dalam peresmian iko menambil iktibar dan pelajaran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi qari'ah awak membaca ayat Al-Baqarah 183. Qari'ahnya juara internasional DMDI, Dunia Melayu Dunia Islam. Dikumpulkan sodo kerajaan kesultanan Melayu dan ada di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Patani, Thailand Selatan. Dan juara 1 adalah qari'ah kita. Engkau pun motivasi, mudah-mudahan anak-anak awak semakin semangat belajar Al-Quran insyaallah. Amin. Ayat yang nyoba baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, yang diundang untuk masuk ke Ramadan, amanu, hanya yang beriman saja. Dan indak beriman tidak wajib melaksanakan puasa. Itulah maka menjelang masuk bulan puasa, awak perbaiki iman awak. Mungkin iman awak kelakon itu, mungkin iman kita ini sudah keluar dari badan kita. Apakah bisa iman itu bisa keluar dari badan? Ya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang nambah zina imannya keluar. La yashribu syaribu hina yashrabu hina wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar imannya keluar. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang mencuri imannya keluar. Orang yang minum khamar imannya keluar. Orang yang berzina imannya keluar. Orang yang minum khamar mencuri imannya keluar. Orang yang main slot imannya keluar. Orang yang minum yang menghilangkan akal imannya keluar. Maka cara mengembalikan iman, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ko punya murid namanya Ikrimah. Ikrimah bertanya, ayunza'ul iman, apakah iman itu bisa keluar dari badan? Abdullah bin Abbas menjawab, wasyabbaka baina asabi'i, tangannya jalin jari jemari, summa naza'ahu, kemudian dia lopeh, hakadha yunza'ul iman, beginilah iman itu lopeh dari badan. Iman kau bisa kolo dari badan, lopehnya dari badan. Hina taba, ketika orang bertaubat, ada waktunya bertaubat, baliklah imannya balik ke dalam. Mudah-mudahan dengan acara malam iko baliklah iman awak balik ke dalam insyaallah. Malam apa kok? Malam Sabtu, malam Ahad, malam Isnin, malam Selasa. Tinggal 3 malam lagi. Maka sesudah itu awak pun puasa. Maka dalam 3 malam ikulah awak mengembalikan iman. Bagaimana cara mengembalikan iman? Bertaubat nasuha. Maka kembalikan iman dengan solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini
lillahi ta'ala. Dan seelok-eloknya mandi taubat. Sesudah mandi taubat, jadi sesungguhnya mandi belimau itu mandi taubat. Di Kebun Duyan ada mandi belimau. Di tempat lain tak belimau lagi, bersampo, bersabun. Mengapa disebut belimau? Sebab uang dulu kalau nado sampo, kalau nado sabun, dia pakai limau, pakai bunga. Terserah mau pakai limau, mau pakai bunga. Intinya itu adalah niatnya mandi taubat. Ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang nan berlaku bersikap salah buat dosa, summa yatatahhar, mandi, summa yusolli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Yang pakai usolli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Makanan selama itu imannya kolo, imannya lopeh, imannya tanggal, imannya jauh, baliklah imannya ke dalam. Mudah-mudahan iman awak iko balik lagi ke dalam dan istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Bagi yang mau pakai istighfar model pakai lagu-lagu, ambo Pak Ustaz nggak pandai menyanyi-nyanyi pakai lagu-lagu, istighfar ambo lui-lui aja. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Saya istighfarnya nggak bisa pakai suara Pak Ustaz, dalam hati. Istighfar dalam hati elok, istighfar pakai suara elok, didongam di telinga, diinget di akal lawak. Istighfar pakai lagu pun tidak salah. Jangan saling menyalahkan. Yang istighfar berlagu jangan nyalahkan yang istighfar diam. Yang istighfar diam jangan menyalahkan istighfar yang bersuara. Sebab kalau yang sesama beristighfar berkelahi, yang golak nan indah beristighfar, maka insya Allah sodonya baik, insya Allah. Mudah-mudahan awak sodonya beristighfar. Amin. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja, sampai hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, susah hatinya disonangkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, inyo diberi Allah rezeki dari jalan nan indah disangko-sangko. Mudah-mudahan ketiganya awak mendapat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berapa kali awak beristighfar saya semalam? Kenapa bisko ndak bonti lalu? Sebab awak di tepi jalan Ustaz. Itulah resiko pengajian di tepi jalan. Bayangkan bapak-bapak awak yang membawa truk iko meninggalkan anak istri mencari nafkah. Mereka ndak bisa ikut pengajian sama awak. Hasil duitnya lonton tu dapat membangun masjid. Mungkin solat bertinggalan hanya untuk mencari makan, mencari nafkah. Maka nikmat besar bagi kita. Kita doakan supir-supir truk ini singgah untuk solat jamak qasar, jamak takdim. Kalaupun tak bisanya mendengar ceramah secara live, insya Allah dia dengar melalui streaming. Iko kameranya itu direkam. Kenapa banyak banau kamera? Nan godang iko untuk YouTube, nan ketek untuk TikTok. Sodo jalur dakwah awak pakai. Jadi supir-supir truk, supir bis yang lalu lalang musafir mencari nafkah, mereka bisa sholat singgah ke Masjid Tengku Abdul Rahman. Mereka bisa mendengar pengajian melalui channel Tabung Wakaf Umat. Subscribe, like, share, and comment. Nah, itu iklannya mesti ada memang. Hasil daripada YouTube iko, duitnya sodonya masuk ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Di mana Tabung Wakaf Umat Kebuya? Kalau dari jembatan Leton arah ke Simpang Bingung, sampai di Simpang Bingung jangan bingung-bingung lagi, belok ke kiri. Kalau lui toi itu ke Medan, belok ke kiri sebelum TPU, Taman Pemakaman Umum. Sebelum ke TPU singgah kejap di YTWU. Kalau lah sampai ke TPU jangan lagi ke YTWU.
sebab kami tidak menemo hantu. Bukan berarti uang lah mati itu jadi hantu, tidak. Maka ambo kalau lah mati awak tidak ada gunanya lain. Tapi selagi masih hidup, selagi hayat di kandung badan, datanglah ke YTWU. Sodo uang yang datang dari Jakarta, ambo bawa ke YTWU. Datang Buya Yahya, kami bawa ke YTWU. Datang Ustadz apa namanya? Datang Ustadz Hanan At-Taki, kami bawa ke YTWU. Datang Ustadz Taki Malik, kami bawa ke YTWU. Datang ulama dari Mesir, Profesor Syekh Usama Al-Azhari, kami bawa ke YTWU. Datang Daniel Mananta, indah Islamnya, kami bawa juga ke YTWU. Sodo orang dan menengok bangunan YTWU, menengok pagaunya, menengok gedungnya, menengok asramanya, asal sampai ke situ, contoh menengok kucing Anggora.